Bisakah kelompok sipil benar-benar melakukan kudeta? Sejarah mengatakan tidak. Kekuatan untuk merebut negara ada pada mereka yang mengendalikan alat kekerasan, militer, bukan warga sipil tak bersenjata. Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 adalah kekuatan politik yang sangat besar, tetapi tidak memiliki sayap bersenjata atau kendali atas militer. Operasi J30S terkoordinasi, tepat, dan menargetkan jenderal-jenderal tentara, menunjukkan semua ciri khas urusan militer, bukan plot sipil. Mitos kudeta yang dipimpin PKI dibuat untuk tujuan politik, mengaburkan kenyataan kekerasan tahun 1965, lahir dari perpecahan mendalam di dalam Angkatan Bersenjata Indonesia. Sebelum Fajar 1 Oktober 1965, di saat kegelapan masih menyelimuti Jakarta, pasukan tentara dari unit elit bergerak cepat dan diam-diam melalui jalan-jalan ibu kota. Mereka bergerak dengan tujuan yang jelas, sebuah misi yang akan mengubah arah sejarah Indonesia. Target mereka adalah 7 jenderal tinggi, tokoh-tokoh kunci dalam hierarki militer Indonesia. Para jenderal ini, dengan pengalaman dan pengaruh mereka, dianggap sebagai penghalang bagi rencana yang lebih besar. Operasi ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung, seorang komandan dari pengawal presiden, sebuah posisi yang memberinya akses dan otoritas yang signifikan. Untung, yang sebelumnya tidak dikenal, kini menjadi tokoh sentral dalam peristiwa yang akan datang. Operasi itu cepat dan brutal, tanpa ampun. Beberapa jenderal tewas dalam pertempuran singkat di rumah mereka, sementara yang lain ditangkap dalam keadaan hidup. Kekerasan itu mengejutkan dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh negeri. Mereka yang ditangkap kemudian dieksekusi secara kejam di Pangkalan Udara Halim, sebuah pangkalan militer yang menjadi pusat komando bagi para pelaku kudeta. Tempat ini menjadi saksi bisu dari tindakan kekerasan yang mengerikan. Hanya Jenderal Nasution yang lolos dari upaya pembunuhan itu, melarikan diri dari rumahnya di saat-saat terakhir. Namun, meskipun Jenderal Nasution selamat, putrinya yang masih muda terluka parah akibat tembakan selama serangan itu. Sebuah tragedi yang menambah kesedihan dan kemarahan publik. Para pelaku menyebut diri mereka Gerakan 30 September, sebuah nama yang dipilih untuk menandai tanggal terjadinya peristiwa tersebut. Mereka mengklaim bertindak untuk mencegah kudeta yang akan dilakukan oleh Dewan Jenderal, sebuah kelompok perwira tinggi yang dituduh merencanakan untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Operasi itu direncanakan dan dilaksanakan oleh perwira militer yang tidak puas dengan kepemimpinan dan arah politik negara. Mereka merasa bahwa tindakan drastis diperlukan untuk menyelatkan Indonesia dari kehancuran. Sementara warga sipil yang berafiliasi dengan PKI, Partai Komunis Indonesia, terlibat dalam peristiwa tersebut, mereka hanya memainkan peran kecil dan non-tempur, terutama dalam logistik dan dukungan. Pada dasarnya, ini adalah pemberontakan di dalam tubuh angkatan bersenjata, sebuah konflik internal yang mendalam, yang kemudian akan memicu gelombang kekerasan dan perubahan politik yang dramatis, bukan pemberontakan sipil yang meluas. J30S membuat kepemimpinan tentara kacau, tetapi Mayor Jenderal Soeharto, yang tidak tersentuh oleh plot itu, dengan cepat mengambil alih komando. Dia mengamankan pusat-pusat militer dan komunikasi utama, merebut kembali stasiun radio nasional, dan membungkam pesan pemberontak. Soeharto kemudian berbicara kepada bangsa, membingkai tentara sebagai penyelamat republik, dan mengalihkan kesalahan atas kekerasan itu kepada PKI. Narasi ini tidak didukung oleh bukti, menjadi pembenaran resmi untuk tindakan tentara. Respon militer dan propaganda Soeharto yang cepat menyiapkan panggung untuk peristiwa-peristiwa yang terjadi selanjutnya. Kisah kudeta komunis lahir, membentuk sejarah Indonesia selama beberapa dekade. Dengan Jakarta di bawah kendali, tentara melancarkan kampanye propaganda tanpa henti, menyalahkan PKI atas J30S. Kisah-kisah sensasional tentang kekejaman komunis dibuat-buat dan disebarkan, memicu kemarahan publik. Bukti yang menghubungkan PKI dengan kudeta lemah, kebanyakan tidak langsung, dengan hanya segelintir pemuda berafiliasi PKI yang hadir di Halim. Tentara mengabaikan fakta bahwa kepemimpinan gerakan itu sepenuhnya militer. Dengan melukis PKI sebagai musuh yang mengerikan, tentara membenarkan kampanye kekerasan massal. Tuduhan kudeta PKI menjadi izin untuk pemusnahan sistematis.
Ratusan ribu warga sipil akan membayar harga untuk narasi yang dibangun di atas ketakutan dan fabrikasi. Pembantaian itu diatur oleh tentara, terutama unit elit RPKAD yang menghasut dan mempersenjatai milisi lokal. Unjuk rasa anti-komunis memicu kebencian dan kelompok agama dan nasionalis yang sudah ada menjadi instrumen pembunuhan massal. Tentara menyediakan nama logistik dan perlindungan, memastikan pembunuhan itu cepat dan meluas. Partisipasi sipil menciptakan keterlibatan bersama mengikat komunitas pada rezim baru. Strategi militer membuat kekerasan itu efisien dan tidak dapat diubah. Warga sipil adalah senjata, tentara adalah tangan yang menggunakannya. Tanpa sanksi militer, pembunuhan massal seperti itu tidak akan terpikirkan. Pada awal 1966, PKI hancur, tetapi Soekarno tetap menjadi presiden hanya dalam nama. Pada 11 Maret, di bawah tekanan kuat dan dikelilingi pasukan Soekarno, menandatangani surat Super Semar, memberikan wewenang penuh kepada Soeharto. Penandatanganan surat itu diselimuti paksaan. Soekarno menghadapi ultimatum terselubung dari jenderal-jenderal tentara. Soeharto segera melarang PKI dan menangkap loyalis Soekarno, membongkar pemerintahan lama. Super Semar menjadi dasar hukum Orde Baru Soeharto. Kekuasaan bergeser dari Soekarno ke Soeharto, semuanya di bawah kedok prosedur konstitusional. Cengkeraman militer atas Indonesia kini lengkap. Dengan Super Semar, Soeharto menyingkirkan Soekarno, membersihkan pemerintah dari kaum kiri dan mengkonsolidasikan pemerintahan militer. Tentara memobilisasi kelompok mahasiswa untuk melakukan protes besar-besaran, menuntut pelarangan PKI dan pemindahan loyalis Soekarno. Demonstrasi ini, didukung oleh militer, menciptakan ilusi revolusi rakyat. Mahasiswa menjadi wajah sipil dari perebutan kekuasaan tentara. Idealisme mereka dimanfaatkan untuk propaganda. Pada tahun 1967, Soekarno dilucuti kekuasaannya. Pada tahun 1968, Soeharto menjadi presiden. Pria yang memimpin Indonesia menuju kemerdekaan meninggal di bawah tahanan rumah, korban dari kampanye militer yang diperhitungkan. Selama beberapa dekade, rezim Soeharto memberlakukan satu narasi yang sangat spesifik dan monolitik. Narasi ini menjadi fondasi bagi kekuasaan mereka, membentuk opini publik, dan menjustifikasi tindakan-tindakan mereka. Ini adalah sebuah kisah yang diceritakan berulang-ulang, disebarkan melalui semua saluran informasi yang tersedia. Menurut narasi tersebut, PKI, Partai Komunis Indonesia, melakukan kudeta yang kejam dan mengancam stabilitas negara. Mereka digambarkan sebagai musuh utama bangsa, kekuatan jahat yang ingin menghancurkan Indonesia. Dan tentara, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, tampil sebagai pahlawan, menyelamatkan bangsa dari kehancuran yang akan datang. Mereka adalah satu-satunya kekuatan yang mampu mengembalikan ketertiban dan melindungi ideologi Pancasila. Kisah ini membenarkan pembunuhan massal terhadap ratusan ribu orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI, dan juga membenarkan pemerintahan militer yang otoriter selama lebih dari 3 dekade. Kekerasan dan penindasan dianggap perlu untuk menjaga stabilitas dan mencegah kebangkitan komunisme. Tetapi setelah tahun 1998, dengan jatuhnya rezim Soeharto dan dibukanya keran kebebasan berpendapat, penelitian baru dan beragam perspektif mulai mengungkapkan kebenaran yang lebih gelap dan kompleks. Sejarah mulai ditulis ulang, dengan suara-suara yang sebelumnya dibungkam, akhirnya didengar. Bukti-bukti baru menunjukkan bahwa peristiwa G30S mungkin lebih merupakan pemberontakan internal militer, sebuah perebutan kekuasaan di dalam tubuh angkatan bersenjata, daripada plot yang didalangi oleh PKI. Dan pembantaian massal yang terjadi setelahnya, diatur dan dikoordinasikan oleh negara, bukan merupakan tindakan spontan dari masyarakat yang marah. Ini adalah operasi yang direncanakan dengan matang untuk melenyapkan lawan politik dan mengkonsolidasikan kekuasaan. Sejarah resmi, dengan demikian, bukanlah representasi objektif dari masa lalu, melainkan alat kekuasaan yang ampuh, yang digunakan untuk membungkam para korban, menekan perbedaan pendapat, dan melanggengkan status quo. Hari ini, di era keterbukaan dan informasi, orang Indonesia harus bertanya pada diri sendiri, kisah siapa yang sebenarnya kita percayai, narasi mana yang kita terima begitu saja, dan narasi mana yang kita pertanyakan. Siapa yang diuntungkan secara langsung dari narasi yang selama ini kita dengar dan yakini? Kepentingan siapa yang dilayani oleh interpretasi sejarah tertentu? Hanya dengan secara kritis mempertanyakan masa lalu kita, dengan menggali kebenaran yang tersembunyi dan memberikan suara kepada mereka yang dibungkam, kita dapat bergerak maju menuju keadilan dan rekonsiliasi.
Dan hanya dengan memahami sejarah secara jujur dan komprehensif, kita dapat mencegah sejarah kelam terulang kembali di masa depan, dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua.